Terima kasih Pak Ari Ginanjar. Dulu ada 3A. Iya. Ari Ginanjar, Arifin Ilham. 4A ya. Antonio. Antonio Safi'i dan AA gitu. Yang paling aki-aki ya AA gitu. Sehat Pak Ari, Alhamdulillah. Sehat, sehat, Alhamdulillah. makin seger, sehat terus, nih. Amin, amin. Di belakangnya di luar negeri itu, ya. Ya, segar karena ternyata kalau kita susah melihat yang realita, yang ini aja lah yang tidak realita. Pak Ari, olahraga apa sekarang? Itu aja, sepedahan, tapi sepedaan nggak jalan, sepeda statis gitu aja. Sepeda statis, wah. Berapa menit? Berapa? 30. 30 berarti kuat nanjak gitu. Karena sepeda statis 30 menit itu berarti lantai sudah basah. Iya. Basah oleh keringat. Apa olahraganya, Ya sepeda, kuda, kemarin ke kuda lagi, ketepel sekarang, panah dan ketepel. Ketepel, kumaha, ya. Oh iya, ketepel itu juga melatih untuk fokus, melatih untuk sabar, melatih. Kalau kan dalam ilmu prestasi, dari ilmu memanah yang pertama tuh selalu harus ada target dalam hidup ini. Pokoknya kalau tanpa target, pasti mubazir. Makanya kalau orang cerita apapun tapi nggak jelas targetnya, itu waktunya pasti terbuang sia-sia. Kalau memanah tanpa target, itu mertua bisa ngejerit, ya. Apa? Nah, yang kedua dari ilmu ketepel dan memanah yaitu fokus, ya. Karena orang itu bisa berprestasi itu kalau dia bisa fokus. Seperti Surya Kanta, kaca pembesar, mataharinya sama, tapi kenapa dia bisa membakar? Karena berhasil memfokuskan. Jadi kalau aduh saya mah kurang pinter, bukan kurang pinter, kurang fokus ya. Nah, sholat itu kan latihan fokus minimal 5 kali sehari. Sayangnya justru dalam sholat kita kemana-mana pikirannya ya kan. Bahkan dalam sujud saja saat terdekat dengan Allah ngelantur dan Allah tahu, udah gitu merasa keren lagi ya. Nah, yang ketiga dari latihan ketepel dan memanah itu adalah, kan asalnya nggak kena ya. Tapi sekarang mah botol kena, tutup botol sudah kena ya. Kenapa? Sederhana, disiplin. Jadi kalau lihat orang tuh nggak usah kagum ke prestasinya, tapi kagum ke disiplinnya. Karena prestasi itu adalah hadiah, bonus bagi orang yang disiplin. Nah, ceritanya gitulah. Kenapa milih ketepel? Latar belakangnya apa? Apa yang mendorong memilih ketepel? Oh, sebetulnya memanah sih sukanya, cuma kalau memanah dalam situasi begini rada-rada ringkuh, bawa anak panahnya kemana-mana jadi masalah, ya kan? Bawa busur kemana-mana jadi masalah, tapi ketepel kan di sakuan. Dan itu teh lagi ada apa? Isu menzolimi kiai, katanya jadi ketepel. Boleh juga. Tapi itu kan Nabi Daud ketepel kan? Iya, itu Jalut ngejongkengnya kan ketepel ya. Dan memang ketepel kalau digunakan dengan sangat bagus, akurat pisan itu. Dulu sebelum peperangan modern kan pernah terjadi peperangan dan yang ditakuti itu ketepel. Karena ketepel jangkauannya dan kalau kena bisa geger otak tuh. Bahkan ada dulu di Romawi itu pengobatan mengatasi hujaman batu. Jadi ya ketepel itu bisa ngegebuk ya, baju besinya tuh bisa tembus dengan badannya. Waduh, jadi ahli ketepel gitu ya. Ada baru beberapa kali. Dan murah Pak Ari, ketepel yang paling murah itu 21 ribuan. Tapi saya pernah tuh waktu kecil di ketepel bikin sendiri tapi dari kayu itu kan. Itu bagus, kreatif, cuma kurang stabil dan kalau putus nyepret karena rarai. Dari kalau nyepret kena sendiri. Iya, jadi harus karetnya, ya Masya Allah. Nah, kembali ke Tauhid, terima kasih Pak Ari dengan 3K-nya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ini penuh, yang ini 1000, tapi ini ditayangkan di hampir semua media kita, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, termasuk TV, MKTV. Jadi mudah-mudahan ilmu yang Pak Ari sampaikan ini meluas manfaatnya.
Nah, bagian apa tuh ayeuna? Kalau ikan mah sudah tinggal cucukna ya. Saya belajar kata ajek itu kan. Itu menjelaskan dengan cerdas kata-kata tauhid. Hanya dengan 4 huruf, itu jenius itu. Ajek, selesai itu. Luar biasa. Ya. Jadi saya ngomong 1 jam, maaf 1 kata aja, ajek aja. Itu saya jadi nggak kebagian lagi. Sekarang ngomong apa, udah dijelaskan. Jadi begini, punten ini ya, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah takdirnya kita bisa berkumpul di sini. Kalau kita bicara tauhid, kita harus bicara 2 hal yang kata kuncinya, yaitu 1, kalimat la, menafikan, jadi kemampuan kita meniadakan, dan yang kedua, illa, mengisbatkan. La ilaha illallah, itu kata kuncinya 2. Yang pertama, kemampuan meniadakan sesembahan. Yang kedua, menetapkan hanya Allah lah. Seperti meja ya, kan banyak barang. Yang pertama bersihkan meja teh. Sampai bersih, lalu simpanlah sesuatu. Nah, itulah tauhid. Misal yang pertama adalah tauhid dalam rububiyah ya, penciptaan. Kita harus mulai sekarang menghilangkan semua dalam pikiran kita ada pencipta lain selain Allah. Jadi udah seperti Facebook, wah ini ciptaan Mark Zuckerberg, bukan mencipta, tetapi Mark Zuckerberg ini menjadi jalan, takdirnya ada Facebook, Allah yang membuat. Mark Zuckerberg itu otaknya diciptakan Allah, bisa mikir juga dengan izin Allah, kemudian dia bisa berbuat juga. Karena kalau Mark dikurangi otaknya sekian cc, nggak bisa. Mark Zuckerberg itu bikin apa sih? Bikin Facebook atau apa? Apa karena naon lah ya? Kurang apal. Termasuk kita pergi ke Jepang, pergi ke penjuru dunia, nah, langsung kita mata lihat ciptaan, hati langsung ingat pencipta. Oh, lihat orang Jepang, oh ini ciptaan Allah semuanya. Wajahnya Allah yang ciptakan, mata. Nah, itu menjadi kenikmatan tersendiri itu. Bukan melihat orangnya, tetapi bagaimana kita mengagumi Allah. Dari satu saja, tiada pencipta selain Allah. Jadi kenapa Allah menciptakan Jepang? Sesuka Allah, tidak boleh ditanya kenapa. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Allah menciptakan orang Jepang? Disiplinnya, bersihnya. Pak Ari kan itu Jepang pisan, ya namanya juga Ari Moto ya. Pak Ari kan berapa lama ke Jepang Pak Ari, kok banyak moto-moto Jepangnya tuh. Balik ke sana belajar aja. Ya, nah bagi yang bertauhid, mata lihat Jepang, hati tuh ingat Allah. Karena Allah mengajarkan ilmu Islam ke kita. Lalu Allah tampakkan bagaimana orang-orang yang belum mengenal Islam, tapi mempraktekannya. Nah, seperti itu hasilnya. Ini jadi enak sekali bagi kita, ya kan? Wah, kita menang teori, tapi belum praktek. Kalau praktek, tuh Allah udah perlihatkan. Bagaimana tentang negara orang-orang jujur, Finlandia, ya, yang kejujuran menjadi pilarnya. Oh, seperti itu Allah sejahterakan dunianya. Apalagi kalau pakai iman, jujurnya karena Allah, ya dunia akhirat kita akan bahagia. Karena kita meyakini semuanya ciptaan Allah, maka mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, itu tauhid. Nah, jadi masalah kalau mata dan hati nyangkut di ciptaan. Nah, kita sering lihat misalkan ada lukisan, ini lukisan keren, hebat ya pelukisnya. Bisa tuh kita memuji pelukis gara-gara lihat lukisan. Anak main robot-robotan, ini luar biasa nih orang Korea. Ini robot bikinan Korea. Lihat robot dipuji insinyurnya. Kenapa lihat anak tidak dipuji penciptanya? Ini yang kurang nyambung ya. Harusnya lihat robot kagum, lihat anak, ngajongkeng kita. Wah, ini ciptaan siapa nih? Robot gerak pelan gitu aja udah mengagumkan, nih pakai kentut lagi anaknya. Nah, tapi kurang nyambung. Nah, Madame Tussauds, apa sebutnya yang patung lilin. Itu orang kagum-kagum lihat patung lilin. Wah, lihat keren men. Bro, lihat ini patung ini. Mirip sekali dengan manusia. Ini hebat yang bikin patung ini. Lihat patung lilin, dipuji yang bikinnya.
Lah lihat teman yang diajak ngobrol, nggak nyambung tuh ke Allah yang menciptakannya. Inilah hijab. Dan ini masalah kalau terus-terusan kayak gini. Makanya kalau udah mata ke ciptaan, hati ke pencipta, nanti lihat pendamping hidup tuh, oh mau tua, mau keriput, yang diingat ya Allah aja. Lihat anak itu, aduh ini teh ciptaan Allah, waduh menikmati sekali itu melihat rambut anak gitu ya, lihat pertumbuhan, waduh itu zikrullah yang bisa berlinang air mata, lihat bayi tidur tuh ya. Nah ini tauhid itu harus bisa sampai ke sana. Jadi aplikatif di dalam keseharian tuh. Satu adalah tentang penciptaan, yang kedua tentang kepemilikan. Nah, kita harus mulai menghilangkan pemiliknya di dalam keyakinan hati ya. Tiada pencipta selain Allah, jadi suka-suka Allah ya. Mau digimanain juga diri kita ini milik Allah. Jadi kalau ngaca tuh hadirin, yang penting sekali kalau ngaca tuh ingat ke Allah, bukan ingat ke wajah ya. Ah, itu milik Allah, ini ciptaan Allah. Oh, sudah mulai keriput ya Allah yang terus sesuka Allah. Bagusnya jangan somse. Aduh, kalau di luar mah pada lari ya. Bagusnya jangan sombong. Ada kekurangan jangan minder, karena ini ciptaan Allah. Lihat orang lain yang lebih bagus gak boleh iri, karena itu juga ciptaan Allah. Lihat yang memiliki keterbatasan, kekurangan, tidak menghina, karena itu juga ciptaan Allah. Dan kita siap, Allah mengambil apa yang dia titipkan, harus siap. Ubanan dinikmati, jadi tua, keriput, pori-pori besar dinikmati, tidak boleh komplain, karena ini adalah ciptaan Allah. Jadi realitas di dalam kesehariannya adalah tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada ria, tidak ada iri dengki, tidak ada menghina, tidak meremehkan, karena semuanya adalah yakin ciptaan Allah. Nah itu aplikasi tauhid satu ya. Yang kedua pemilikan. Kita harus yakin bahwa semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Tidak ada kita mah. Tubuh ini juga bukan milik kita. Kalau milik kita mah tuh entong sepuh ya. Ini Dokter Asep ini dulu mulai sama-sama belajar waktu beliau SMA. Aduh lucunya ya. Sekarang mah orang teh wisan ya. Aduh peot, udah beda ya. Tadi lihat Mike Tyson ya, waktu muda dan sekarang kan jadi tua. Lihat yang gagah-gagah otot kawat balung besi leher beton ya. Terus ada juga yang pakai ini apa? Pakai tato. Mungkin ya, mungkin cucu nanya, "Kek, kenapa kakek tatonya tato cacing?" Ih, bukan cacing, Nak. Ini tuh naga dulu. Jadi waktu gede ototnya naga, jadi peot jadi cacing. Makanya tong di maaf. Ya, ini kepanasan punten. Lanjut nih, Pak Ari, nggak apa-apa dilanjutkan dikit lagi. Sama resep. Jadi mulai sekarang kita harus mulai innalillah wa inna ilaihi rajiun tuh nyata bahwa oh ini milik Allah. Jadi pas lihat kulit saya juga lihat ya, oh nama tos peot, oh kumaha anu gaduhnya ya. Karena milik Allah, tubuh milik Allah, keluarga kita milik Allah, rumah milik Allah, tabungan milik Allah, dan itu kita yakini betul milik Allah. Nanti kalau Allah mindah-mindahkan, oh sesuka Allah, ya kan? Jadi kadang-kadang Allah ngebuka, kadang-kadang Allah nahan, kadang Allah ngambil. Ya ini bukan musibah. Kayak tukang parkir, diambil mobil, kemudian dia nangis. Kenapa, Mang? Saya kena musibah. Iya, musibah apa? Itu mobil diambil siapa? Pemiliknya. Lain musibah, tetam biasa ya. Nah kita mah suka nganggap musibah terus, ya kan? Padahal musibah tuh kalau kita merasa memiliki, ya tuh Allah ngambil apa yang dia titipkan mah sesuka dia, ya kan? Musibah itu kita tidak ridho kepada takdir, itu musibah. Tidak syukur kepada nikmat, itu musibah. Tidak sabar ketika diuji, itu musibah yang besar, ya. Ya itu juga dikatakan musibah, ketusuk. Tapi kalau dengan keyakinan seperti tadi yang kena COVID itu asalnya dianggap musibah, ujungnya jadi syukur. Juga punya teman nih Pak Ari, Masya Allah Kang Alam sakit, mengikuti sekali tuh proses sampai sesak.
Apa yang ditulisnya teh? Ya Allah, saya belum pernah katanya merasakan senikmat ini dengan Allah, seyakin ini dengan Allah. Padahal udah susah sekali nafas. Saya merasa bahagia sekali Allah memberikan kesempatan saya begini. Bahasa yang tidak dikenal sebelumnya itu, sebelum kena COVID. Tapi saya tetap nggak pengen ya, saya mau cari yang lain, syukurnya ya. Halo, jangan mentang-mentang ada amputasi gratis, misalkan, aduh amputasi gratis, lalu sok ngering diamputasi, enggak ya, minta sehat tetap. Jadi mulai sekarang, dan kita juga lihat orang lain tuh semuanya titipan Allah. Jadi nanti nggak kagum lihat orang kaya, biasa udah nggak ada, wow kaya, enggak. Kita tetap hormat, tetap respect, tapi nggak ada kita kagum, wah itu sukses dengan kekayaannya, enggak. Kesuksesan tuh inna akramakum indallahi atqakum. Nggak bisa kita mengukur kesuksesan dengan ngebagikan sesuka Allah, ya kan? Nah, penjahat juga dikasih rezeki melimpah. Wah, tapi kita harus kerja keras. Tukang batu gini kerja keras biasa gitu-gitu. Nah, ya enggak. Tapi kita harus mengeluarkan seluruh tenaga, enggak gitu-gitu amat. Kita harus cerdas sekali, ya. Nu paling tergeser, lieur banyak hutang, ya. Jadi kita mah harus kerja yang ngepas. Kerja kerasnya jadi takwa, kerja cerdasnya jadi takwa, tidak cukup hanya mengandalkan otot, kalau tidak dengan bareng keimanan ya sudah nggak dapat apa-apa. Ayo jangan suka kagum ke orang kaya, ya mau kalau nu balunghar di WA-an terus ya nggak, giliran nu miskin tuh di WA, itu ciri-ciri tuh, ciri-ciri ngarap-ngarap sesuatu ya. Ada temen kaya, apa kabar? Giliran anu miskin waktu ditanya, nge-WA juga nggak dijawab, diblok lagi. Ada ciri-ciri itu. Kalau kita hanya sibuk nge-WA orang kaya, berarti kita nyandar sama dia tuh. Ngarap-ngarap sesuatu sama dia. Kita sibuk nge-WA-an pejabat, tapi sebelum ditangkap ya. Jika udah ditangkap mah diblok, di-delete, takut ada komunikasi. Dulu tuh ada yang zaman dulu lah, ini ditanda tangan, udah ditanda tangan tadi ditangkap, yang nanda tangan, aduh jadi ningali tanda tangan tadi jadi liur hadirin. Makanya kita nggak boleh kagum dengan casing ya, karena casing mah bukan tanda kesuksesan, tanda cobaan. Sesuka Allah casing mah, sesuka Allah aja. Nu bodoh beunghar banyak, yang malas beunghar banyak, makanya semuanya milik Allah. Tapi ini di hati ya, jangan sampai kita ke supermarket semuanya milik Allah. Saya memilih atau maling eta mah tetap hadirin. 3. Kemudian semuanya ciptaan Allah, semuanya tidak ada pencipta selain Allah, tiada pemilik selain Allah. Dan tidak ada yang menguasai selain Allah. Jadi kita harus yakin nih, ini tubuh teh selain ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Jadi kalau kita lihat tubuh ini teh siapa yang ngurus ini? Saya barusan makan itu dikit, sini udah nggak tahu kemana masuknya. Beres, paling nanti, udah waktunya setor, baru untung kita diingetin 2. Coba kalau diingetinnya 1 ya. Waktu lapar aja gayap, pari eta entos ngagayot di punten. Nggak enak kemana-mana kita pakai pampers ya nggak. Udah segede gitu. Halo. Selebihnya Allah yang ngurus. Detak jantung, semuanya Allah yang ngurus. Dan bukan cuma kita yang diurus Allah, semuanya. Kucing, virus, COVID, itu tuh ciptaan Allah, bertasbih ke Allah, milik Allah. Dan COVID mah nggak ngerti apa-apa. Katanya ini virus cerdas, ya secara ilmiah bolehlah cerdas. Tapi dia mah nggak ngerti apa-apa, dia cuma bertugas aja, kena ke siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang sakit COVID mah bukan karena pilihan virus, tapi Allah sesuka Allah siapa yang bakal kena ya. Makanya kalau kita yakin semua dibulak-balik oleh Allah, misal kita ngedidik anak, ngurus anak, nggak cukup, kita menasehat itu sangat tidak cukup. Harus lebih kuat doa.
Kalau doa itu mengandalkan Allah, kalau nasihat mengandalkan kita. Jadi kalau ngebangunin anak sholat, tangan ke kaki misalnya, ini ke Allah, ya Allah, anak ini ciptaanmu, milikmu, amanahmu, engkau yang kuasa membangunkan. Nah, sudah waktunya sholat, anak baik, anak soleh, pasti ngantuk ya, ayo sholat dulu yuk. Nah, enak, benar. Tapi kalau tidak pakai tauhid, ambil juga anak udang sih ya. Jadi kenapa kita harus seperti itu? Dulu pernah ya, astagfirullahaladzim, ke santri, lagi patroli malam-malam jam 3. Ini santri tidur terus nih, bangun santri, baru tidur lagi, ambil air jur. Pas selesai dibanjur tuh, kata yang sebelahnya, dia barusan selesai jaga malam, katanya baru 1/4 jam tidur. Aduh, ya Allah, nyesal sekali. Jadi dia baru mulai tidur, dibanjur, zolim. Saya pikir, kenapa harus banjur-banjuran begini? Ya enggak? Nah, hadirin sekalian, kalau kita yakin semua dikuasai Allah, digenggam Allah, hanya bisa terjadi dengan izin Allah, ini benar-benar membuat kita menjadi lebih bisa menata diri dengan baik. Misal begini, kita dagang. Pembeli adalah ciptaan Allah. Pembeli adalah milik Allah. Pembeli dibulak-balik hatinya oleh Allah. Jadi kalau kita mau baik kepada pembeli, ya bukan supaya dia beli. Baik mah baik aja. Kenapa kamu baik kepada pembeli? Karena Allah suka sama orang baik. Perkara dia beli atau tidak tergantung Allah ngebulak-balik hatinya. Kalau dia bawa rezeki kita, ya akan sampai kepada kita. Tapi kita dapat pahala. Kalau dia nggak jadi beli, ya nggak apa-apa. Memang bukan nggak bawa rezeki kita. Kenapa jengkel? Kenapa kita jengkel pada udah berbuat baik ke pembeli, tapi dia nggak beli? Karena kita baiknya baik palsu. Karena ada baik tuh, ada yang baik karena ingin dianggap sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik supaya dia jadi baik. Ada yang berbuat baik supaya dia nggak berbuat jelek. Ya, ada yang berbuat baik supaya dia terjerat oleh kebaikan. Itu nggak boleh. Kenapa kamu baik? Karena Allah nyuruh berbuat baik. Karena Allah suka kalau kita berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Selesai. Tidak ada kaitan dengan transaksi. Dia beli atau tidak, dia tanda tangan atau tidak, itu Allah yang ngegerakin. Nah, hadirin sekalian, termasuk kalau kita misalkan di rumah tangga dengan anak, beda pendapat dengan teman, ya kita harusnya ya, saya ngomong harusnya karena saya baru pengen, harusnya kita tenang menyampaikan tuh jernih ya, karena yang membulak-balik hati itu Allah, bukan jago bicara, bukan, tapi kitanya lurus, kita bicaranya tulus, dan Allah juga pasti tahu apa yang kita sampaikan benar. Kemudian Allah yang membulak-balik hati orang. Seperti ceramah sekarang ya, bicara begini, apa yang bisa saya lakukan selain bunyi-bunyian kayak gini? Ya, saya mau ngebulak-balik hati siapa, dan nggak tahu hatinya juga di mana, dan gimana lagi ngebulak-baliknya? Ya, apa coba yang bisa saya lakukan? Yang bisa cuma 3. 1, meluruskan niat, sebisa mungkin lillahi ta'ala, ya jangan ada penyakit-penyakit ujub, ria dan sebagainya, walaupun peluang dan lintasan itu selalu ada. Yang kedua, usahakan ngomongnya benar gitu. Yang disampaikan tuh jangan ngarang, jangan mengada-ada, jangan ingin kelihatan pinter. Dan yang ketiga, saya harus bisa mengamalkan yang diomongkan ini. Ya cuman itu wilayah saya, ya nggak? Jaga hati supaya diterima Allah, jaga lisan supaya perkataannya benar, dan jaga supaya kita pun mengamalkannya. Jangan omdo, hanya ngomong doang. Dan Allah tahu siapa yang bicara aja. Nah, hadirin sekalian, jadi tauhid tadi secara teoritis sudah dapat ya dari Pak Ari Ginanjar. Saya mencoba apa yang dekat dengan kesehariannya. Jadi seperti apa nih orang yang bertauhid itu? Nah, karena kita tahu setiap segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah, jadi kita tidak bersandar kepada yang dikuasai, tapi bersandar kepada penguasa. Kenapa kita pengen dipuji? Karena kita merasa itu yang kita inginkan, itu yang manfaat buat kita. Kalau kita pengen dipuji ke makhluk, jadinya ya kita akan acting ya. Tapi kalau kita cuman pengen dipuji oleh Allah, ya
Nggak apa-apa orang tahu, orang tidak tahu ya sama aja. Allah pasti tahu kok. Orang lihat, orang nggak lihat ya sami ya. Allah pasti ngelihat. Orang berterima kasih, tidak terima kasih, ya itu kan urusan dia dengan Allah. Urusan kita mah bukan nunggu terima kasih orang. Urusan kita diterima atau enggak nih amal kita, betul? Orang tidak menghargai nih perjuangan saya. Ya tuh Rasulullah aja yang mulia. Ada yang tidak menghargai apalagi kita yang error ya. Kita kan dihargai cuman karena Allah nutupin aib aja. Nutupin dosa, nutupin aib. Jadi kalau kita sudah yakin semuanya dalam penguasaan Allah, kita juga nggak bisa lari nih mau sembunyi kemana ya. Lihat HP, Allah juga tahu kita lagi buka HP yang toel, aduh. Malaikat pada nyatet lagi mau sembunyi di mana? Setiap tempat milik Allah dalam kekuasaan Allah. Nah, ini mah teori mah gampang ngomongnya ya, tetapi riadohnya harus disinilah al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat sampai ke tingkat yakin adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah. Makanya kerjaan kita yang terhebat dalam hidup ini adalah meningkatkan keyakinan ke Allah sampai ke tingkat ihsan anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kita beribadah seakan-akan gitu. Allah melihat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah karena memang tidak akan bisa oleh mata ini, harus yakin bahwa Allah itu sedang melihat kita ya, beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah melihat kita. Nah, tiap orang tingkatan imannya beda-beda dan yang tertinggi adalah yang setiap saat merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, merasa diketahui isi hatinya. Kalau sudah begini, udahlah 3 kata dapat kebahagiaan, ketenangan, dan keberhasilan dunia wal akhirat. Teng, dah pakai teng segala. Bagaimana Pak Ari? Ada yang harus dikoreksi nggak? Ada yang diperbaiki nggak nih? Aduh, ini jadi kita bisa sama-sama melihat, kita sama-sama mendengar. Kenapa kok kata-kata AA itu bisa muncul seperti itu? Jadi diibaratkan kayak itu kayak gunung gitu ya, kayak gunung es yang muncul itu kan kalau di laut itu cuma yang kelihatan, di bawahnya ini kan nggak kelihatan. Jadi ketika ngelihat orang itu yang kelihatan itu atasnya, yaitu kata-katanya, perbuatannya. Tetapi yang paling bawah itu nggak kelihatan. Jadi ketika tadi AA menyampaikan hal tersebut, itu adalah kata-kata karena di dalam lautannya ada kalimat tauhid. Jadi ketika banyak sekali orang yang ingin seperti AA gitu ya. Tetapi yang dipelajari adalah yang 5% di atas gunung, yang 95% tauhidnya yang nggak dipelajari. Nah, tadi bagaimana itu kan kalimat-kalimat AA ini, karena itu mengapa banyak followernya AA ini. Kemudian banyak pengikutnya, karena begitu ikut dengan AA, maka kita akan timbul 3K itu kan. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan kebahagiaan. Nah, hari ini sama AA dibuka itu, gunung es di bawahnya itu, tauhid itu, la ilaha illallah itu. Nah, sehingga ketika kita melihat bunga-bunganya, percikan-percikannya, yang tadi kita rasakan percikan-percikan dari lisannya AA muncul, kemudian percikan-percikan hikmah dari AA muncul, itu akibat dari akar tauhid yang ada di bawah pohon itu. Seperti yang alam taro kaifa darballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Jadi akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buahnya. Nah, buah-buah itulah kebahagiaan, keberhasilan, ketenangan. Tetapi orang lupa yang paling dalam ini, yang paling susah yang hari ini AA sampaikan itu yang tauhid itu hanya. Punten. Iya, nah kata guru A begini katanya. Justru orang itu yang rada malesnya tuh riadohnya, mujahadahnya. Jadi kalau sampai cerita mah, karena mujahadahnya ini pasti ngelawan nafsu, ya. Nafsu ingin memiliki ini ngelepas, ya kan? Dulu dilatihnya gitu, Pak Ari. Kalau orang menyukai sesuatu apa yang ada pada diri kita, kasihin.
Dulu punya cincin bagus, ada lafaz Allah. Orang pada ngeliatin, aduh cekat. Ini kata guru dikasihin, mau ya? Kasih ya. Terus latihannya begitu sampai baju dikasihin. Tinggal jas, dulu ada jas zaman dulu ya. Aduh ini gimana harus dikasihin? Wah, oh jangan. Tapi kelihatan dia suka. Sampai suatu saat nih, ini kisah nyata, ada waktunya jadwal ceramah di Jatinangor. Nah, malamnya itu jatuh, jadi kotor kan di sawah lah, di kampung ceramahnya zaman waktu itu. Besok pagi mau ceramah, malam tuh tidak ada baju. Sampai ya Allah, saya nggak ada lagi baju yang layak gitu buat ceramah. Aduh, Masya Allah itu. Ingat sekali ini namanya tuh Apit ya, Kang Apit teman. Pagi-pagi beres subuh teh, bawa baju kayak gini nih, safari batik 2. Ini katanya saya kekecilan. Jadi pas dia, aduh ya Allah, nggak ada yang kebetulan dibuat sampai nggak ini apa sampai min haitsulayah tasibnya tuh kerasa sekali. Ya Allah, 2 pas. Kenapa dia harus kekecilan ya nggak? Kecuali Allah mengecilkannya sehingga jadi ngepas. Nah yang gini-gini tuh naik keyakinan tuh naik. Nah, tapi ya rada-rada malas ya, seperti nawar ya, jangan nawar, usahakan itu kan nafsu mah pengen nawar ya. Makanya riadoh seperti kalau disakitin, kita memaafkan, bahkan ngirim itu kan nggak enak kan, yang paling enak nama dibales weh. Nah, riadoh ini katanya yang rada-rada tidak semua orang mau masuk riadoh. Tapi kata guru A gini Pak Ari, wah tapi ama untung katanya ditolong oleh Allah waktu heboh teh ya. Cinta kepada pujian orang dibalikin, tak ibu-ibu teh ngarambek. Jadi aman lah lumayan. Cinta kepada popularitas TV ganti acaranya jadi infotainment. Oh, lagi waduh. Cinta kepada naon teh. Oh, dulu banyaknya tamu datang, hilang lah. Sampai SSG yang biasanya sekali daftar 1.000, tinggal 30. Itu juga kasihan yang daftar teh serba salah. Yang lelaki dianggap berguru, yang perempuan dianggap ada mau. Yang perusahaan dulu mah kebanggaan. Yang tepayu, yang harus ngegaji. Waduh, nah kata guru teh, ini mah untung amat ditolong, diambil alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hatinya. Tapi jadinya ditolong dengan situasi gini teh bagus sekali. Orang menganggapnya ini musibah, padahal ini adalah penyelamatan dari Allah. Jauh lebih bahaya dipuji daripada dicaci. Gitu Mang Ari, dongeng natenya. Nuhun saya pisan. Atau sekarang kita beri 3 pertanyaan ya. Enggak. Silakan. Kepada teman-teman ada yang mau nanya, acungkan tangan. Silakan. Ini AA izin, ada dari tadi Bu Risma sempat mengajukan. Ini ada dari ya Bu Risma, silakan Bu Risma. Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu Risma. Atau kita beralih dulu ke JV Ari Susanto. Silakan Bapak JV Ari Susanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ari. Ini Jeff. Apa kabar Pak Ari? Oh, Jeff ini. Iya. Jeff. Siapa itu? Jeff ini mu'alaf yang kemarin saya sahadatkan. Masya Allah, barakallah. Ini, Masya Allah, ya. Ini hadir di sini. Jeff, apa kabar Jeff? Baik Pak Ari. Agim, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mau Pak, mau A. Pilih salah satu. Silakan Jeff. Mangga. Iya, Agim. Dulu 2006 saya sempat ke Darut Tauhid Geger Kalong. Agim. Nganterin kakak mondok di AA waktu itu. Jadi sempat foto juga kalau nggak salah waktu itu sama Agim waktu itu. Wow. Tahun 2006. Oh, waktu diuji dengan itu tuh casing ya. Iya. Baik, ini jadi yang ada potretnya ya.
Jeffrey Ari Susanto. Iya. Oh, Iya, Jeffrey. Oh, iya. Terima kasih. Jeffrey Ari Susanto, saya mau tanya sama yang pertama itu pas kehilangan sesuatu, terus yang agak putus-putus. Kedua, saya itu sering menghilangkan rasa gelisahnya itu. Terus yang ketiga, yang pertama banget. Agak putus-putus nih. Kedengaran oleh Pak Ari enggak? Enggak. Oke, Pak Faruk dengar enggak Pak Faruk pertanyaannya? Sedikit putus juga, putus-putus. Apa di Jeff? Baik, lebih tenang Jeffrey-nya ya. Suaranya lebih tenang, lebih pelan, insyaallah. Oke, iya. Baik, nampaknya terputus, Oh iya, niatnya sudah, ikhtiarnya sudah, cuma sementara ini takdirnya begini, ya. Kita beralih dulu, Ya, dua pertanyaan lagi ya, udah itu kita cukupkan lah. Ini silakan kepada Bapak Fadel. Oh, Pak Fadel Muhammad ini, apa kabar Pak Gubernur? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi asal muda suaranya nih. Silakan salam. Assalamualaikum Ustaz Ari, sehat semuanya, alhamdulillah. Saya lihat sehat, segar, bugar, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, saya Fadil dari Jakarta, sama Ustaz Ari, saya dari Jakarta. Ingin bertanya terkait dengan tauhid, di mana pada saat kita sholat tuh, kan kadang ada beberapa ya. Bukan beberapa sih, ada orang tua kita katakan butuh kita manggil itu. Kata Fadil, butuh tuh orang tua manggil lah. Kita pada saat sholat itu kadang kebayang ternyata orang tua kita butuh nih. Kita batalkan atau tetap sholat ya, lanjut sholat? Sholat fardu, sholat sunnah. Sholat fardu. Kalau sholat fardu keraskan aja suaranya takbirnya, ya. Fadil, Allahu Akbar. Nah, itu. Halo. Tetapi kalau sholat sunnah, kelihatan ibu manggil-manggil, ya, saya mendengar bisa, karena itu sholat sunnah, beda dengan sholat fardu. Fadil kalau ini sholat sunnah nggak apa-apa ya dibatalkan. Penggemar ini ya, makanya lebih baik kalau mau sholat pakai persiapan, ya, persiapannya kasih tahu, saya sholat dulu ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terus, Fadil, apa yang kita pikir? Udah cukup jangan dua, satu lagi. Lagi jika atasan kalau misal kita lagi di handphone tuh kedengaran tuh atasan, kita lihat tuh handphone, bos gue nih nelfon nih, gitu. Bos saya nih nelfon. Itu sama juga ya, seperti itu aja ya. Dilanjutkan aja sholatnya itu. Oh, beda kalau bos beda dengan orang tua levelnya, ya enggak? Biarin wae lah. Kalau kan tahu kita lagi sholat ya, ujian, kenapa lebih takut ke bos daripada takut ke wah, gara-gara kamu lagi apa tadi di telepon nggak ngangkat? Saya lagi sholat, Pak. Sholat. Tenang, weh. Kamu saya PHK gara-gara sholat. Berarti akan dapat yang lebih baik, ya. Oh, oke. Satu lagi ya, boleh ya? Wah, ini diborong begini nih. Ke Pak Ari itu pertanyaannya, Pak Ari. Iya, ke Pak Ari nih. Ya ini terkait manajemen hati nih, Pak Ari. Nyambung juga sih ke A sih. Untuk kondisi emosional kita itu kadang kan kita ada di atas, ada di bawah gitu kan. Pada saat kita turun, kita kadang tuh ingat banget sama Allah, dekat banget sama Allah. Tapi pada saat kita di atas, kadang kita lupa sama Allah gitu kan. Untuk menjaga keistiqomahan kita agar kita tetap ingat kepada Allah, itu kebiasaan apa sih yang biasa Pak Ari atau A lakukan itu setiap harinya? Terima kasih. Ya, sok Pak Ari, mangga Pak Ari. Jadi ya kita harus punya kemampuan untuk pindahkan fokus dengan bahwa fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Allah memberikan kebaikan dan keburukan. Beruntunglah siapa yang mensucikan, rugilah siapa yang mengotorinya.
Tergantung ketepel kita, panah kita mau difokuskan kemana gitu. Kan kita bisa mengarahkan ketepel kita atau panah kita. Kalau kita fokuskan kepada kesyukuran ke Allah ya selesai. Tapi kalau kita fokuskan ke kekurangan ya juga jadi masalah. Belajar aja ketepel, tarik, arahkan ke Allah, insya Allah semuanya lurus. Itu aja. Kalau ketepel bukan begini Pak Ari, begini. Bukan Dilanjutkan Pak. Ini Pak Ali, kita Baik. ngobrol. Makasih Pak Ari, Pak Fadel gini ya. Ujian ke lapangan dengan ujian kesusahan itu lebih bahaya ujian ke lapangan. Contoh sederhananya kalau naik pesawat. Kalau pesawatnya lancar-lancar saja, biasanya penumpangnya itu nonton video, dengar lagu, ngobrol atau tidur. Tetapi ketika ada momentum yang membuat mereka kompak zikir semua, yaitu kalau ada goncangan, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, semuanya ke Allah. Nah, ujian itu tujuan utamanya membuat kita jadi ingat ke Allah. Nah, ujian ke lapangan itu paling gampang membuat lupa ke Allah. Ada teman ketika dililit hutang tuh tahajudnya bagus, hutang lunas tahajudnya. Ketika ditagih oleh preman yang kurus, kurang zikirnya. Ketika datang preman gempal, astagfirullah bikalimatillahit tamah. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita kurang syukur. Kalau kurang syukur, siap-siap aja kita banyak ujiannya. Karena mendekat ke Allah itu dua pintu utamanya, sabar dan syukur. Kalau kurang syukurnya, nah pasti nanti nggak enak hidupnya. Walaupun segala dikasih. Karena nikmat itu adanya pada syukur, bukan pada dunia yang dikasihkan. Jadi diberi uang, harta, gelar, pangkat itu mah nggak ada apa-apanya. Karena penjahat juga dikasih. Tapi diberikan syukur, nah itu nikmat. Ya, jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu lebih berarti daripada segala yang ada, yang dikasih. Karena alhamdulillah itu pengakuan ini dari Allah. Jadi jangan merasa keren gitu, wah punya mobil baru, biasa, sama penjahat juga punya, ya enggak. Tapi dikasih syukur. Rasulullah tuh kan tahajud tuh sampai bengkak kakinya. Kenapa? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ciri orang yang ahli syukur tuh pasti banyak sholatnya. Udah segitu cukup Pak Ari. Sok Pak Arian, ada penutup enggak Pak Ari sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Cukup. Jadi apa yang ada disampaikan oleh AA sekarang simpan di hati gitu supaya dapat 3K. Karena apa yang di hati itu akan mempengaruhi apa yang ada di pikiran. Dan apa yang ada di pikiran akan mempengaruhi apa yang diucap. Dan apa yang diucap akan mempengaruhi apa yang dilakukan. Dan apa yang dilakukan akan kembali kepada kita. Kalau di sininya di hatinya la ilaha illallah, mulutnya la ilaha illallah, pikirannya la ilaha illallah, tangannya la ilaha illallah, kembalinya la ilaha illallah, barulah kita dapat 3K. Yaitu kebahagiaan, ketenangan, insya Allah keberhasilan. Gitu hanya punten, Sami-sami, alhamdulillah ya. Baik rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku yang baik, para penyimak ini dari semua medsos yang ada, mudah-mudahan takdir kita bisa berkumpul ini adalah takdir yang membuat ketauhidan kita makin ajeg ya. Kalau sudah ajeg, insya Allah orang pun akan merasakan keajegan kita dan mudah membantu orang lain ikut ajeg. Kalau kita goyah, maka orang pun tidak akan ajeg bersama kita. Makanya kalau ingin menjadi manusia yang benar-benar mantap, ajeg, tidak punya pilihan. Harus belajar menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain di hati kita, apapun bentuknya, termasuk menuhankan pujian, penghargaan, dan cukupkanlah Allah sajalah bagi kita ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi. Ya Allah, berkahi takdir ini ya Karim. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari keridhaan-Mu. Ampuni ya Allah, kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi. Bahkan ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Betapa banyak pemberian-Mu yang membuat kami sombong, ujub pada semuanya.
hanyalah karunia-Mu. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering kecewa dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami ya Rabb. Sering tidak bersabar ketika ujian Engkau takdirkan harus kami jalani, padahal pasti semuanya membawa kebaikan. Ya Allah, ampuni kami sering lalai dalam menyempurnakan ikhtiar, masih malas dan lemah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari menuhankan yang lain, dari menuhankan apapun yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Ampuni segala kemunafikan kami, ya Allah. Ampuni segala kesombongan, segala ujub kami. Juga ampuni segala kedengkian terhadap kaum yang beriman. Ampuni, ya Allah, semua kezaliman kami kepada siapapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu, ya Rabb. Jangan biarkan ada cinta membara di hati ini selain cinta padamu, ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang selalu menggebu di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu, ya Rabb. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lindungi kami dari wabah ini, ya Allah. Hilangkan, angkat wabah ini, ya Karim. Mudah bagimu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, damaikan bangsa kami, ya Rabb. Karuniakan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut padamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sehatkan Pak Ari Ginanjar, keluarganya, keturunannya, istiqomahkan dalam ketauhidan. Jadikan hidupnya penuh maslahat. Jadikan jadi orang yang istiqomah, ya Allah. Taqabbal minna, ya Allah, bagi siapapun yang menyimak ini. Karuniakan hal yang barokah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Alhamdulillah Pak Ari hatur nuhun pisan katampi silaturahimna, Masya Allah. Semoga berkah dengan ASQ-nya ya. Barakah juga buat hatur nuhun doana. Amin nuhun ya. Kita udahan dulu ya semuanya. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan-kapan sareng lagi ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ya, sami-sami Dr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian, hai para manusia, adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka orang beragama di dalam Islam ini harus nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Saat ini
Banyak kita ketahui berapa banyak orang yang bekerja harian terdampak dari COVID-19, orang-orang yang di PHK dari kerjanya, para tenaga medis kekurangan APD. Maka tugas kita, siapa yang peduli dengan sesama, maka yang di langit pun akan peduli kepada kita semuanya. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda, wakaf Anda ke Lasnas Titi Peduli. Insya Allah amanah, barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.